Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang mulai hari ini 29 Desember 2024 berhenti membayar utang pinjol ataupun pindar apapun itu. Kenapa seperti itu? Kalian boleh simak video ini sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kawan-kawan semuanya dan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi booster mental bahwa gagal bayar di pinjol itu bukan akhir dari hidup Anda, tapi awal hidup Anda untuk memulai hidup baru yang lebih baik tanpa pinjaman online. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu mendukung dan mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Semoga kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala urusan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena ternyata orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rajin membayar utang pinjol, masih rajin merawat pinjol, dan masih berpikir bahwa saya ingin limit semakin besar, saya ingin data-data tetap tidak di blacklist oleh OJK. Itu adalah orang-orang yang akan dimiskinkan oleh pinjol di kemudian hari, dan suatu saat nanti saat dia sudah mentok tidak ada lagi yang ngasih pinjaman, dia akan menyesal dan akhirnya gagal bayar juga. Ya, antisipasi daripada kalian terus-terusan merawat pinjol, antisipasi dengan cara gagal bayar di awal jika kalian memang sudah menyatakan tidak mampu lagi membayar utang pinjol tersebut. Jangan pernah maksa bayar, jangan pernah membayar utang pokok, jangan pernah membayar biaya perpanjangan, jangan membayar utang pinjol dengan cara dicicil. Itu bukanlah solusi. Fakta orang-orang yang membayar biaya perpanjangan setiap 14 hari harus setor biaya perpanjangan, 14 hari kemudian setor lagi biaya perpanjangan, terus seperti itu sementara utangnya tidak berkurang. Nah, itulah jebakan pinjaman online. Anda hanya digiring dan dimiskinkan sehingga Anda suatu saat nanti akan menyesal. Oke, mulai hari ini 29 Desember 2024 harus berhenti membayar utang pinjol ataupun pindar lah apapun itu. Saat ini OJK kita tahu sudah mengganti pinjaman online legal dengan nama pindar kata OJK untuk membedakan bahwa ini pinjaman yang resmi, ini pinjaman yang tidak resmi. Sehingga pindar merupakan pinjaman yang resmi OJK dan pinjol adalah pinjaman yang tidak resmi katanya. Tapi kita tahu kedepannya apakah seperti apa setelah diganti pindar ini, apakah jadi solusi untuk masyarakat atau kan justru akan lebih banyak korban lagi berjatuhan setelah meminjam uang di pindarnya OJK. Oke, ini adalah ada salah satu chat WhatsApp yang dikirimkan oleh nasabah pinjaman online, di mana beliau ini dikirimkan kata-kata yang tidak mengenakan. Dan jika hal ini terjadi pada Anda, saya sarankan stop segala jenis pembayaran hutang Anda di pinjol tersebut, apalagi jika Anda tahu nama pinjolnya. Oke, silahkan kalian lihat di layar di sebelah kanan saya. Tolong bilang sama maling ini bayarkan utangnya di aplikasi. Nah, ini aplikasinya ternyata ditutup ya, ditutup, tidak dipublikasikan, dan di bawahnya ada foto-foto. Mungkin ini diduga foto nasabahnya yang di-blur ya, yang disebar data atau yang dipermalukan atau yang diancam ini ya. Tolong bilang sama maling ini bayarkan utangnya di aplikasi, titik-titik. Nah, buat kawan-kawan ya yang saat ini sudah menggunakan pinjol, yang awalnya mungkin berusaha membayarnya dan suatu saat ketika kalian mentok tidak lagi mampu membayar utang pinjol tersebut, lalu baru jatuh tempo atau 2 hari sebelum jatuh tempo sudah dikirim penagihan seperti ini, yang harus kalian lakukan jangan panik. Respon pertama itu yang menentukan. Ketika pertama Anda merespon penagihan seperti ini dan Anda panik, itu akan berbahaya untuk kelangsungan ke depannya. Jadi jangan panik, tetap tenang. Jika betul-betul mendapatkan penagihan seperti ini dan Anda tahu nama pinjolnya, atau hari ini misalkan Anda baru jatuh tempo di pinjol A, lalu Anda mendapatkan penagihan seperti ini, walaupun tidak menyebutkan nama aplikasinya, Anda berhenti bayar di pinjol tersebut ya. Kenapa? Untuk memberikan efek jera pada DC-DC pinjol yang selalu menagih seenaknya. Ya, padahal itu baru jatuh tempo atau bahkan 2 hari sebelum jatuh tempo sudah ditakut-takuti seperti itu ya. Stop bayar selama-lamanya, tidak usah dibayarkan lagi jika memang mendapatkan penagihan seperti itu. Karena di awal ketika kita meminjam uang di pinjol,
Tidak ada perjanjian utang piutang yang menuliskan bahwa ketika kita telat bayar atau baru jatuh tempo atau 1 hari sebelum jatuh tempo akan ditagih dengan cara-cara seperti ini dan tidak menyebutkan nama aplikasinya. Dan infonya ini dilakukan oleh pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan perusahaan pinjolnya. Tujuannya agar si pinjol tetap mendapatkan histori penagihan yang bersih di OJK ya. Kalaupun misalkan nasabah ini melaporkan tindakan penagihan seperti ini ke OJK, tapi karena tidak menyebutkan nama aplikasinya, hanya bermodalkan chat seperti ini lalu nomor handphonenya, mungkin nanti ketika OJK melakukan investigasi kepada pinjol tersebut yang dilaporkan oleh nasabahnya, setelah dicek histori penagihannya tidak ada. Kenapa? Karena penagihan seperti ini dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol tersebut. Jadi laporan kalian itu percuma ya. Dilaporkan udah capek-capek, dikumpulin bukti-bukti, ternyata buktinya itu tidak kuat sehingga percuma kalian lapor, tidak ada tanggapan, dan setelah dilakukan investigasi oleh OJK itu tidak ada histori penagihan seperti itu ke nomor Anda ya. Ingat, ini adalah strategi pinjol bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meruntuhkan nasabahnya, dan ujung-ujungnya si pinjol ini menginginkan Anda segera melakukan pembayaran dengan cara ditakut-takuti di awal, dimaki-maki, dihina-hina, dikata-katain binatang. Itu karena dia itu ingin Anda segera melakukan pembayaran karena si DC dikejar target. Ya, mau itu DC dari pihak ketiga atau dari perusahaan pinjolnya, yang semua dikejar target. Mereka ingin uangnya tetap kembali ya. Jadi nggak usah takut. Respon pertama, kalian tetap tenang saja, jangan panik, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang aneh, yang negatif, yang belum tentu jadi, apalagi sampai Anda mengakhiri hidup. Jangan sampai dilakukan ya. Gagal bayar di pinjol itu tidak ada masalah besar jika kalian bisa merubah mindset kalian, bisa tetap tenang, insya Allah kalian akan baik-baik saja. Mau gagal bayar 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, atau 1 miliar pun, jika kalian tetap mengkondisikan pikiran kalian untuk tetap tenang, jangan panik, insya Allah semua akan bisa terlewati dengan baik-baik saja. Ikuti saja prosesnya, ikhlaskan. Jika memang kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar, jangan terus-terusan memaksakan bayar sementara kalian mengabaikan kebutuhan kalian. Hari ini misalkan punya uang 1 juta dibayarkan ke pinjol sementara Anda tidak makan, keluarga Anda tidak makan. Jangan seperti itu. Utamakan dulu kebutuhan kalian, urusan pinjol urusan nanti ya. Kita tetap semangat untuk hidup dulu ya, minimal untuk hidup dulu. Kalian bisa tetap hidup, bisa makan, keluarga kalian juga bisa makan. Ya, jangan terus-terusan ngasih makan pinjol sementara kalian kelaparan, itu salah besar. Oke ya teman-teman, itulah penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, dan ini bisa berpotensi meruntuhkan mental nasabahnya, bisa berpotensi merusak psikologi nasabahnya. Jadi sekali lagi jangan pernah panik, tetap tenang, hadapi saja. Semua penagihan ini hanya kata-kata, tidak ada fakta. Oke, tetap semangat dan perjuangkan masa depan kalian. Perjuangkan masa depan keluarga kalian dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.